Assalamualaikum. Pesan pokok surah Ali Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 256. Sungguh tidak nyaman hidup dalam permusuhan. Jika hidup damai dalam kebersamaan, maka akan terasa nyaman, tenang, dan tentram. Anak muslim harus hadir sebagai pemberi solusi. Jika ada pertikaian antar kelompok, maka kalian segera hadir sebagai pendamai. Pesan pokok surah Ali Imran ayat 64. A. Persamaan. Ajaran Islam senantiasa mengedepankan kesantunan pada setiap hal dalam kehidupan. Berperilaku santun merupakan identitas seorang muslim. Agama Islam memerintahkan kepada hambanya untuk mengatasi masalah melalui dialog, diskusi, dan musyawarah untuk menghindari perpecahan sehingga terwujud kedamaian dan menyenangkan. B. Tidak menyekutukan Allah SWT. Definisi menyekutukan Allah SWT adalah menjadikan makhluk Allah sebagai sesembahan atau Tuhan. Menyekutukan Allah SWT jelas merupakan dosa yang sangat besar. Seorang muslim memiliki janji kepada Allah SWT bahwa sholat, hidup, dan matinya hanya untuk Allah SWT semata. Pada akhir Quran surat Ali Imran ayat 64 terdapat sebuah persaksian yang menyatakan diri seorang muslim. Penegasan identitas ini merupakan sebuah perintah yang harus ditindaklanjuti oleh seorang muslim dengan segenap keseriusan sepanjang hidupnya, sebab keimanan harus selalu ditunjukkan dalam setiap aktivitas di dunia. 2. Pesan pokok surah Al-Baqarah ayat 256. Isi pokok Al-Baqarah menjelaskan tentang keimanan dan berbagai peristiwa keteladanan dalam keimanan. Ayat ini turun berdasarkan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa dahulu ada seorang wanita yang selalu mengalami kematian anaknya. Maka ia bersumpah kepada dirinya sendiri, jika anakku hidup kelak, aku akan menjadikan seorang Yahudi. Maka Allah menurunkan firman-Nya, tidak ada paksakan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang A. Tidak memaksa keyakinan yang lain. Anak muslim mengakui bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman. Anak muslim tidak diperbolehkan menghina terhadap apa yang diyakini pemeluk agama lain. Allah memberikan pesan agar tidak saling mengganggu dalam ibadah. Allah berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Terjemahnya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. B. Berpegang teguh pada agama Allah. Sebagai anak muslim harus yakin terhadap ajaran Allah. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Kalian harus sungguh-sungguh meyakini kebenaran agama Islam, namun harus menerima terhadap keyakinan orang lain. Allah telah membedakan dengan jelas antara jalan yang benar dan yang salah. Dalam menjalani keimanan kepada Allah, tentu banyak godaan, mungkin harta atau jabatan. Jika kalian telah sukses dengan ilmu yang luas, harta yang cukup, dan kedudukan yang istimewa, tetaplah mencintai Allah di atas segalanya. Tetaplah berpegang teguh kepada agama Allah, pastilah kalian akan selamat. Dan terus meniatkan keimanan yang dibuktikan dengan meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Itulah iman yang hakiki, iman yang sebenarnya. Berdasarkan dua ayat tersebut, maka kalian harus memiliki sikap yang baik di antaranya. 1. Menyadari bahwa setiap individu memiliki hak yang berbeda. 2. Menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. 3. Berdialog, berdiskusi, dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. 4. Setuju dan bersikap terbuka tentang adanya perbedaan. 5. Kesadaran dan kejujuran. Sungguh indah pesan Al-Quran untuk kita semua. Dua ayat ini jika kita renungkan, sungguh bangsa kita akan menjadi bangsa yang nyaman,
aman dan damai. Semua pemeluk agama dan kepercayaan adalah bersaudara, harus saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan untuk bersama-sama membangun negeri tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.